Ya, halo guys, kembali lagi bersama gua Yudi Munte di channel Belajar Analisa. Kali ini gua mau share analisa dan rekomendasi koin kripto, koin Gala dan Mana atau Decentraland ya. Sebelum kita lanjut teman-teman, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendukung channel ini dan untuk mendapatkan video-video terupdate dari channel Belajar Analisa. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kali ini kita mau bahas tentang Gala duluan ya teman-teman ya. Kita bahas Gala dulu. Kita mau coba lihat dari time frame besar itu Gala sedang ngapain. Nah, jadi ceritanya begini teman-teman. Jadi satu analisa itu bisa diceritakan dengan satu alur gitu ya. Jadi kemarin ini dia tertahan di sini ya. Ini tanggal Februari di sinilah ya. Februari awal ya. Dia tertahan. Nah, dia sudah berhasil tertahan. Ketika dia tertahan, dia menembus trendline ya. Dan menembus trendline, dia sedang koreksi sekarang. Nah, sekarang ini si Gala ini memang trending up ya, ini up. Terlihat dari mana? Dia bisa berhasil menjebol dari si trendline-nya ini. Kedua, dia terlihat di sini ada volume yang besar. Volume yang besar ditandakan dengan candle-candle yang besar. Di mana para trader dengan uang yang banyak ya, dengan kata lain gitu. Kalau candlenya gede itu karena ada yang beli banyak gitu, trader-trader entah paus, entah whale ataupun kolektif ya, kolektif dari trader-trader kecil, jadi terkumpul besar-besaran sehingga membentuk satu candle yang besar gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini dia sedang up ya teman-teman. Sekarang dia sedang ke arah koreksinya. Koreksinya sampai mana? Jadi nanti sebelum dia melanjutkan ke area yang ideal ini, yang biru ini teman-teman, atau zona area yang ideal ini teman-teman. Nah, kita lihat dulu dia koreksinya sampai mana. Jadi gini teman-teman, kan harga nggak selalu naik terus kan ya, tapi di mana setiap harga itu pasti ada koreksi seperti do teori, dia semakin naik. Nah, semakin naik. Nah, ini semakin naik. Ini kan nggak langsung naik kayak penggaris, tapi ada aja yang namanya koreksinya, naik turun, naik turun. Tapi ketika dia naik, turun naik. Nah, ketika dia naik ada turunnya. Nah, selalu high yang lama itu lebih rendah atau high yang baru lebih tinggi dari sebelumnya. Oke. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi dia mau koreksi sampai di mana? Kita coba lihat dulu di time frame yang lebih kecil di 4 jam ya. Oke, nah nih teman-teman, ini sangat penting banget buat kalian yang pengen tahu bagaimana cara menentukan zona, kemana sih akan berlarinya candle itu ataupun berlabuh ya di zona-zona itu. Di zona-zona itu ada di video technical analisa gua. Kalian bisa lihat di playlist gua ya, teman-teman ya. Nah, zonanya di mana, Bang? Sampai di mana dia bakal koreksi ya? Ini analisa sesuai dengan supply demand dan support resistance ya, teman-teman, atau bahasa yang gue buat sendiri itu zona area yang ideal. Nah, di mana? Di sini, teman-teman. Di sini ada base tuh. Di sini ada si candle-candle yang kejepitnya di sini. Set. Nah, gue bikin dua begini karena dia area nggak ada yang pas ya. Jadi bisa aja di luar sedikit, bisa aja di tengah-tengah ini ya. Teman-teman, ini adalah area. Jadi si Gala ini ada kemungkinan buat turun sampai sini. Ataupun ya ada juga yang namanya pergeseran dari zona. Bisa juga, bisa langsung ke sini dia bisa up. Nah, perhentian yang kemudian yang memungkinkan adalah di sini. Ini skema pertama ya teman-teman ya. Nah, yang kedua di mana, Bang? Di sini ada area-area supportnya ya. Ketika gua garis dia di sini. Set. Ya, kurang lebih sampai sinilah. Set. Ini skema 2, bukan S2 ya, bukan sarjana, pasca sarjana atau magister, bukan. Nah, jadi teman-teman, di sini adalah skema pertama di mana dia berhenti ya. Berhenti di area inilah, bisa range ya, bisa di sini juga, bisa juga sampai bawah dulu. Ataupun ya kemungkinan besar ya 80-90% areanya di sini-sini ya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, dia akan melanjutkan uptrendnya ketika dia berhasil ataupun mantul di area sini. Dan targetnya pertama adalah 0,4500 ya, 0,45 ya, 0,45. Ini skema pertama. Skema kedua dia berhasil turun sampai 0,2. Nah, sampai 0,2 baru nanti di sini dia mantul, baru dia akan melanjutkan trend up-nya ke 0,45. Ya, teman-teman ya. Seperti itu untuk analisa rekomendasi dari koin cryptocurrency Gala USDT ya. Jadi dia sedang di area 0,27
dimana ada kemungkinan masih turun dia sedikit dulu baru nanti dia mantun, ataupun nanti kalaupun para holdernya, para pemegang koin galaknya banyak, dia pengen menjual, maka bisa juga dijebol juga area yang skema 1 ini. Bisa juga baru dia masuk ataupun menuju ke S2 ini dan baru melanjutkan ke 0,45-nya ini ya. Untuk entry teman-teman gimana? Untuk entry kalian bisa masuk di H1 ya, di H1. Untuk entry kalian bisa masuk di skema 1 dan skema 2 ya. Gua nggak tahu pasti karena belum ada responnya di sini ya, belum ada respon. Tapi kalau kalian mau masuk, kalian mau lihat di time frame H1 nih. Ini gua hapus dulu ya. Gua hapus. Lihat di time frame H1. Cep. Nah, ini teman-teman. Kita perkecil lagi. Karena ada yang antusias, entry-nya gimana, Bang? Oke, siap. Lu tanya, gua jawab. Oke. Jadi gini ya, teman-teman. Ups. Nah, jadi dua cara gua dalam menentukan entry. Nah ya, ini ada seninya juga dalam menghubungkan garis-garis ya. Nah nih, nice nih, cakep nih. Oke. Nah jadi dalam menghubungkan trendline ada swing high yang kena minimal 23. Nah ini banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak ya. Kapan masuknya? Kalau dia berhasil nembus ini tep. Dan itu yang pertama, trendline. Yang kedua, cara kalau misalkan dia nembus ini nih ya. Kalau udah ketembusnya yang signifikan ya. Jangan yang tembus tipis. Nanti kalau tembus tipis itu bakal fake bisa. Nah, kalau misal ini tembus ke sini lah. Nah, ya, tembus ke sini kalian bisa buy. Baru bisa hold, terserah. NFA, not financial advice, dan Dior ya, disclaimer on. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian tahu namanya Dow Theory. Dow Theory ini kan semakin menurun ya, makin menurun. Nah, kalau misalkan nanti ini terjebol nih teman-teman, dan ini terjebol di atasnya ini, nah kalian bisa juga buy di sini entry. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu aja untuk analisa gala. Kita mau analisa mana juga nih, Decentraland ya. Sekaligus 2 deh. Oke, sekarang kita masuk ke koin mana ya. Bukan mangga mana lagi ya teman-teman ya. Oke, mana? Decentraland. Mana USDT? Sep. Oke teman-teman. Seperti biasa, kita analisanya dari daily dulu ya. Analisa dari daily. Oke, kita lihat nih. Nah, si mana ini hampir sama sih pergerakannya sama yang kayak Bitcoin, cuma karena memang mayoritas banyak kan ngikutinnya si Bitcoin ini. Tuh lihat nih. Ini dari analisa yang umumnya aja dulu ya. Oke, jadi si mana atau Decentraland ini, koin Decentraland ini teman-teman, dia sama, dia ini up, tapi dia lagi koreksi dulu ya. Taunya up dari mana? Di sini ada ekor panjang, di sini oversold, di sini dia udah tembus juga. Nah, oke lah ya. Jadi kita coba analisa yang sekarang ini. Dia sedang up nih teman-teman. Nah, sebelum dia up lagi melanjutkan ke sini, dia ke sini, pasti ada yang namanya koreksi ataupun minor trend ya. Jadi minor trendnya sampai mana baru kita incer supaya bisa kita entry, supaya bisa kita take profit di area sini, area ini dan area yang ini. Oke? Masuknya di mana? Oke. Kita masuk ke time frame H4 ya, 4H untuk analisa koin Decentraland. Nah, kita lihat nih teman-teman ya. Kita garis lagi, garis-garis di mana si mana ini akan menjadi satu titik perhentiannya. Nah, jadi kalau kalian mau tahu untuk titik perhentiannya menentukan gimana, di playlist gua di situ ada technical analisa. Jadi teman-teman, bagaimana cara menganalisa technical analisa? Itu gua udah ada playlist, tonton dari 1 sampai 10 itu secara berurutan. Kalian pasti nanti bakal bisa menganalisa dengan baik dan benar ya teman-teman, bisa bercerita tentang data-data yang ada di chart itu. Nah ya teman-teman, kalian tonton aja berulang-ulang minimal 2-3 kali supaya bisa ngeh ya. Nah, untuk ini, untuk dia turun sampai mana, perkiraan gue sih sampai sini ya teman-teman ya. Oke, nah jadi di sini
di mana ada candle-candle berjejer. Ini adalah range ya teman-teman, bisa aja dia di sini dan sampai sini. Nah, jadi di daerah 0,26 ini adalah skema pertama, skema 1 ya, skema pertama di mana dia turun dulu baru nanti dia naik. Sampai mana? Sampai sini. Area-area yang sudah gua plot berdasarkan histori masa lalu, ataupun kita sebut juga area resistennya atau area supply-nya, ataupun nama gue pribadi ini adalah zona area yang ideal. Oke, yang ideal ya. Jadi nama, kalau orang lain bikin nama resisten supply, gue juga bisa bikin namanya gitu teman-teman ya. Nah, jadi skema pertama itu di sini. Ini skema 1. Skema 2-nya di mana? Gue nggak bisa lihat, gue perkecil dulu. Karena nah, jadi data-data yang lama itu adalah sebagai patokan kita untuk bisa menganalisa. Oke. Nah, ini yang pertama karena udah berubah tadi ya. Sekitar segitulah. Duh, jelek. Nah, gitu teman-teman. Ini skema 1. Nah, yang kedua di mana? Yang kedua dia bisa di sini. Set. Kenapa? Di situ karena candle berjejer banyak. Yang ketiga bisa di sini. Ya. Lagi-lagi ini namanya area di mana di sini adalah candle-candle berjejer banyak. Di sini candle-candle berjejer banyak. Di sini adalah swing low-nya ya. Jadi ada 3 kriteria dalam menentukan ini. Oke, kita nggak bahas itu. Tapi ini adalah skemanya ketika si desentralin mana ini dalam melanjutkan uptrendnya, yang di sini teman-teman, yang di sini dia harus dulu turun dulu ke sini baru nanti dia up. Baru atau skema kedua dia turun dulu ke sini baru dia up sini, atau skema ketiga dia turun dulu ke sini baru up. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ada 3. Nah, gua belinya di mana, Bang? Ya beli analisa dulu lah, analisa mana? Konfirmasi dulu. Jadi konfirmasinya gimana? Di sini nih, di sini kan ada benteng, di sini ada benteng, di sini ada benteng. Kita lihat reaksi di sini. Kita lihat reaksi di sini. Kita lihat reaksi di sini. Kalau di sini ada reaksi mantul baru kita masuk ke time frame H1 atau M30. Cari konfirmasi buat entry ya. Nah, seperti yang sudah gua share sebelumnya. Oke, gimana caranya nanti buat konfirmasi buat entry? Nih, kita masuk ke H1 aja. Jadi 2 cara, dengan cara syarat dari Dow Theory ataupun dengan cara trend line ya. Kita hubungkan aja. Ini di H1 lah ya. Nih, set. Ini cara entry sebenarnya gua nggak sharing ke kalian semua nih teman-teman. Tapi karena ada yang memang pemula dan bertanya, ya gua kasih penjelasannya. Oke? Ini ilmu mahal sebenarnya. Oke, tapi nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman. Nih. Nih lihat ya teman-teman ya. Dia gua hubungkan ide ada high atau swing high atau puncak. Ini swing high, puncak ya. Kapan gue beli? Kalau nanti dia mantul di skema ini, set dia agak ada rejection dari candle ataupun nah, dari sini juga udah ada oversold nih. Kumpulin aja untuk reason dia bakal up ya. Nah, kedua, kalau misalkan nanti dia bisa mampu menjebol ini ketika nanti dia mantul di sini, dia jebol. Baru bisa entry. Entry-nya di mana? Jangan juga di sini ya. Signifikan aja high terakhir ini ya. Kalau misalkan dia mampu menjebol ini dan dia bisa menjebol ini, baru kita entry di sini nih. Di sini nih. Cus. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau dia bisa menjebol ini, intinya gini, gue menggabungkan aja ya 2 konfirmasi entry-nya dengan cara trend line. 2 dengan cara Dow Theory. Jadi ketika gua gabungkan, inilah dia. Jadi gua gabungkan caranya gimana, nggak usah satu-satu ya. Dengan cara dia bisa menembus ini, menembus si biru ini, si biru trendline yang pertama itu ya. Kedua, ketika dia bisa menembus high yang terakhir yang ini ya. Oke, 2 syarat itu. Ini yang gua share juga ke anak murid gua sebelumnya, dimana gua bisa entry ya. Ketika kita tahu bakal up, dia kan time frame besar nih, daily D1, H4 dia up. Tapi koreksi dulu nih, koreksi H4, H1 itu koreksi dulu turun. Kita tahu dia bakal up, misalkan kita udah tahu. Nah, caranya gimana? Ya udah, kita entry di mana? Kita buat trendline 2-3 puncak yang sudah kita hubungkan. Baru ketika dia nembus ini nggak bisa kita entry sini. Enggak.
kita entry ketika dia menembus ini dan dia menembus low yang terakhir. Nah, ini jurus jitu gua ya teman-teman, jurus jitu gua. Oke. Nanti gua buatin khusus videonya gimana cara entry, oke? Tapi ini juga udah detail banget gua ngasih taunya, oke? Jadi ketika entry-nya di mana? Ya gua bisa entry di sini. Cet untuk mana Decentraland entry. Kalau ini skema pertama, kalau skema kedua bukan kayak begini ya. Skema kedua pasti dia turun dulu ya. Kalau skema pertama ini dia bener-bener mantul, gua entry di sini. Yes. Oke kawan-kawan, gitu aja untuk analisa kali ini untuk Decentraland dan Mana. Semoga kalian tetap cuan, semoga kalian tetap dapat profit yang menguntungkan ya teman-teman. Jangan lupa di-share video gua, di-subscribe video gua, dan di-like. Thank you.